Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, perkenankan saya mengungkapkan kegembiraan bahwa saya diundang dalam pertemuan nasional Forum Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Keterbukaan Pemerintah atau OJP ini. Meski saya mohon maaf karena tidak bisa secara langsung menyampaikan pendapat dan terpaksa direkam melalui video ini karena waktu yang berbenturan dengan komitmen lain. Semoga ini tidak mengurangi nilai sesi ini dan apa yang akan saya sampaikan. Terima kasih saya diundang berbicara dalam sesi penguatan lingkungan pendukung atau enabling environment untuk implementasi OJP di Indonesia. OJP ini sudah berusia 10 tahun, sejak didirikan pada bulan September 2011 oleh 8 negara perintis, termasuk Indonesia. 7 lainnya adalah Brasil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat. Kini anggota OJP sudah 78 negara, dan jumlah itu saya yakin akan terus bertambah. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, sebagai inisiatif multilateral yang sifatnya sukarela, yang secara umum tujuannya adalah untuk memperluas demokrasi, OJP ini memang punya agenda yang, kalau saya bilang, idealis. Karena OJP ini mendorong nilai-nilai universal, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inovasi, dan inklusi dalam keterbukaan pemerintah. Nah, kita tahu dalam OJP, pemerintah dan masyarakat sipil itu duduk setara, sama rendah, sama tinggi, punya suara yang sama dalam memutuskan dan menentukan berbagai program. Istilahnya ko-kreasi, yang sifatnya setara. Ini keunggulan OJP. Sekaligus, dalam refleksi saya, keunggulan ini juga menjadi tantangan, barangkali termasuk di negara kita, di Indonesia. Di Indonesia, OJP ini diampu oleh 3 kementerian dan lembaga, Kementerian PPN, Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan Kantor Staf Presiden, bersama-sama dengan masyarakat sipil yang sehari-hari dalam kerjanya didukung oleh Sekretariat Bersama Open Government Indonesia atau OGI, OGI. Nah, implementasi OJP ini, baik implementasi nilai-nilai OJP yang diarus utamakan di seluruh sektor pemerintah, maupun program-program dalam rencana aksi yang diimplementasikan, membutuhkan apa yang disebut dengan lingkungan pendukung, enabling environment. Tanpa lingkungan pendukung ini, bukan hanya rencana aksi OJP, renaksi OJP, yang sulit berjalan, namun pengarus utamaan nilai-nilai keterbukaan pemerintah di lingkungan pemerintahan sendiri mungkin relatif lebih sulit didorong. Dalam sesi pembukaan, saya menyampaikan 3 refleksi tentang 10 tahun perjalanan open government di Indonesia. 3 refleksi ini pula yang ingin saya sampaikan di sini menjadi basis bagi saya menyampaikan pendapat tentang perlunya lingkungan pendukung. Pertama, refleksi mengenai pentingnya keterbukaan untuk memecah pengkotak-kotaan, baik dalam cara kerja pemerintah maupun dalam interaksi masyarakat sipil. Kita tahu pengkotak-kotaan dalam pemerintah menciptakan ego sektoral dan membuat kinerja pemerintah tidak efektif. Pengkotak-kotaan dalam masyarakat sipil melemahkan kekuatan pro-demokrasi yang sebenarnya makin dibutuhkan karena memburuknya kualitas demokrasi saat ini. Refleksi kedua adalah pentingnya keterbukaan untuk memberikan landasan bukti dalam pembuatan kebijakan, baik bagi kebijakan pemerintah dan perencanaan pembangunan maupun arah gerak dan strategi masyarakat sipil. Data dan bukti yang bermutu tidak akan bisa didapatkan tanpa keterbukaan. Refleksi saya yang terakhir, yang ketiga,
10 tahun Open Government di Indonesia ini adalah pentingnya keterbukaan untuk membangun kemitraan yang bermakna. Zaman yang makin modern dan makin maju, ini juga ternyata makin rumit dan kompleks. Membuat tidak ada satupun aktor dalam masyarakat yang bisa menavigasi kemajuan ini seorang diri. Kemitraan yang bermakna dan berkualitas hanya bisa dicapai dengan keterbukaan. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, dalam catatan saya, ada aspek dalam lingkungan pendukung yang dibutuhkan untuk memperkuat dan memperdalam akar keterbukaan. Saya mencatat setidaknya ada 4 yang kita butuhkan mesti ada dalam lingkungan pendukung atau enabling environment untuk OGP di Indonesia. 4 hal yang kita butuhkan itu adalah 1, kerangka regulasi. Kita membutuhkan kerangka regulasi yang lebih permanen, lebih kuat. Saat ini yang kita punyai adalah keputusan Presiden mengenai keanggotaan di dalam OGP. Padahal Indonesia itu salah satu negara perintis. Sekarang ini anggota aktif, bahkan sudah 2 kali menjadi anggota steering committee OGP di tingkat global. Open Government di Indonesia sudah berjalan 10 tahun, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan DPR dengan Open Parliament, dan masyarakat sipil. Sudah banyak sekali. Jadi saya merasa sudah saatnya kita punya kerangka regulasi yang lebih kuat dan lebih permanen. Yang saya pikirkan, setidaknya peraturan presiden atau syukur-syukur peraturan pemerintah tentang keterbukaan pemerintah. Itu aspek pertama yang menurut saya perlu ada dalam lingkungan pendukung. Yang kedua, kita juga perlu kerangka kelembagaan yang mesti juga lebih permanen dan lebih kuat. Saat ini yang kita punyai adalah sekretariat bersama yang diawai oleh Bappenas, Kemenlu, KSP, dan masyarakat sipil. Saat ini prakteknya hanya Bappenas yang berkontribusi mengirimkan staf aktif dan tetap yang dalam keseharian day to day menjalankan sekretariat ini. Kemenlu dan KSP tidak atau belum bisa memberikan kontribusi staf seperti Bappenas. Masyarakat sipil juga masih ad hoc, artinya ada ketika dibutuhkan atau ada keperluan atau kegiatan. Anggaran sekretariat ini pun ditempelkan ke salah satu direktorat di Bappenas, kalau tidak salah di Direktorat APNAK. Jangan salah mengerti ya, saya tahu sekretariat ini sudah bekerja keras. Bappenas sudah berkomitmen habis-habisan. Tentu saja dibantu Kemenlu dan KSP serta masyarakat sipil. Saya mengucapkan terima kasih atas komitmen ini. Tapi saya kira ini belum cukup. Sekretariat permanen ini perlu diatur lebih lanjut, diberi struktur yang jelas, dan diberi alokasi pendanaan dari negara. Barangkali, kalau ada yang bisa saya rujuk, yang saya tahu setidaknya, modelnya mungkin seperti Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Stranas PK. Jadi, seperti Stranas PK, bayangan saya, Sekretariat Open Government Indonesia ini punya dasar hukum, punya anggaran sendiri, bisa merekrut staf profesional, dan mendapatkan alokasi staf purna waktu dari KL yang terkait untuk mengkoordinasikan. Itu aspek kedua dalam lingkungan pendukung. Aspek ketiga adalah sumber daya anggaran yang teralokasi dengan jelas dan spesifik, baik untuk program maupun untuk keperluan koordinasi di dalam atau oleh sekretariat. Perlunya alokasi khusus ini adalah agar ada kepastian keamanan tersedianya anggaran.
tidak ditempelkan pada satu direktorat, kementerian, lembaga, dan karenanya berisiko terdampak oleh dinamika anggaran di dalam kementerian atau lembaga tersebut. Itu yang ketiga. Aspek keempat, dalam lingkungan pendukung yang saya kira amat dibutuhkan adalah mekanisme akuntabilitas yang jelas. Karena kelembagaan dan sumber daya, maka pertanggungjawaban, baik program maupun anggaran, serta capaian atau keluaran dari pelaksanaan Open Government Partnership di Indonesia ini juga harus jelas. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, itu adalah 4 aspek dalam lingkungan pendukung yang dalam hemat saya amat dibutuhkan agar kemitraan keterbukaan pemerintah ini berjalan dengan makin baik. 10 tahun ini kita telah bekerja bersama, pemerintah dan masyarakat sipil di Indonesia, mendorong agar tata kelola pemerintahan makin terbuka, makin transparan, makin akuntabel. Tidak semuanya berjalan mulus memang, dan masih banyak ruang perbaikan. Jadi, yang saya usulkan di sini adalah upaya untuk menciptakan lingkungan pendukung agar kita bersama-sama bisa meraih perbaikan yang bermakna lewat kemitraan keterbukaan yang lebih sejati, lebih hakiki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita diskusikan. Terima kasih dan salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.